Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Firdausi Leila Husnia, NIM 212030023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah khat, jenis-jenis khat, dan metode-metode yang digunakan dalam kaligrafi. Berikut penjelasannya. Kaligrafi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu kaligrafi, yang berasal dari dua suku kata Yunani yang berarti tulisan yang indah atau seni tulisan indah. Dalam bahasa Arab bisa disebut dengan khat, yang berarti garis atau coretan pena yang membentuk tulisan tangan. Kaligrafi adalah seni menulis indah yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarahnya dimulai dari peradaban kuno seperti peradaban Mesir, Tiongkok, dan Islam, di mana tulisan tangan digunakan untuk mengekspresikan agama, seni, dan budaya. Kaligrafi berkembang menjadi bentuk seni yang sangat dihargai dengan gaya dan teknik yang beragam yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kaligrafi adalah seni menulis yang telah ada di ribuan tahun yang lalu. Terus sebelum perkembangan kaligrafi dalam konteks Islam, kaligrafi telah ada dalam berbagai budaya dan peradaban. Misalnya pada Mesir kuno, kaligrafi hieroglif yang digunakan dalam inskripsi dan seni. Di Tiongkok, kaligrafi juga memiliki sejarah panjang sebelum Islam. Namun, pada masa pra-Islam di Arab, tulisan Arab belum memiliki bentuk kaligrafi seperti yang kita kenal sekarang. Arab lebih dikenal dengan tradisi sastra lisan, dan penulisan tidak ditekankan secara visual atau estetik. Kaligrafi Arab yang khas muncul dalam konteks Islam setelah berkembang agama Islam ini, dan menjadi salah satu bentuk seni dan ekspresi yang sangat penting dalam budaya Islam. Selanjutnya adalah jenis-jenis khat atau kaligrafi dalam dunia Islam. Beberapa khat yang paling umum, yang pertama adalah khat nasakh. Khat nasakh adalah salah satu jenis kaligrafi Arab yang paling terkenal dan umum yang digunakan dalam Al-Quran. Nasakh dikenal dengan ketegasan dan keterbacaannya. Selanjutnya adalah khat diwani. Diwani adalah gaya kaligrafi yang indah dan berliku. Khat ini sering digunakan dalam tulisan resmi Kesultanan Utsmaniyah. Khat yang ketiga adalah khat kufi. Kufi adalah salah satu jenis kaligrafi tertua dan memiliki bentuk huruf yang sederhana dan kuat. Selanjutnya adalah khat ruq'ah. Khat ruq'ah adalah gaya kaligrafi yang lebih sederhana dan cepat. Khat ini sering digunakan dalam tulisan tangan sehari-hari. Khat yang selanjutnya adalah khat diwani jali. Khat diwani jali adalah variasi lebih dekoratif dari diwani dengan bentuk huruf yang lebih berliku. Selanjutnya adalah khat talik. Talik adalah gaya kaligrafi yang lebih terbaca dan mengalir dengan bentuk huruf yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah khat nastalik. Adalah kaligrafi Persia yang indah dan elegan serta digunakan dalam seni kaligrafi Persia. Yang selanjutnya adalah khat maghribi, yaitu gaya kaligrafi yang umumnya digunakan di Maghribi atau wilayah sekitar Maroko. Selain jenis-jenis khat di atas, masih ada banyak variasi dan gaya kaligrafi lainnya yang dikembangkan oleh kaligrafer dari berbagai budaya Islam. Setiap jenis khat memiliki karakteristik yang unik dan digunakan dalam berbagai konteks seni dan tulisan.
Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam seni kaligrafi untuk menciptakan tulisan yang indah dan teratur. Beberapa metode utama yaitu pensil sketching, yaitu sebelum mulai menulis dengan tinta, kaligrafer biasanya membuat sketsa atau garis paduan dengan pensil untuk memastikan ukuran dan penempatan huruf yang tepat. Yang kedua adalah brush. Penggunaan kuas dan tinta adalah teknik klasik dalam kaligrafi. Kaligrafer mengendalikan tekanan kuas untuk menciptakan garis tipis dan tebal yang diperlukan dalam kaligrafi. Yang selanjutnya adalah pen. Menggunakan pena kaligrafi dengan tinta adalah metode yang umum yang digunakan, terutama dalam kaligrafi Arab dan Barat. Selanjutnya adalah embossing. Teknik ini melibatkan penggunaan alat embossing untuk menciptakan teks timbul pada kertas atau permukaan lainnya. Terus selanjutnya adalah hot digital. Dalam era modern seperti sekarang ini, banyak kaligrafer menggunakan perangkat lunak, desain grafis, dan tablet untuk membuat kaligrafi digital. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menciptakan dan mengedit karya kaligrafi. Selanjutnya adalah hot etsa. Dalam teknik ini, kaligrafer mengukir atau mencetak huruf pada permukaan. Sering digunakan dalam seni kaligrafi cetak atau kaligrafi yang ada di logam. Selanjutnya adalah hot resin. Penggunaan resin yang dicetak dalam bentuk huruf dan diletakkan pada permukaan setelah pengerasan. Selanjutnya adalah hot sablon. Dalam teknik sablon, kaligrafer menggunakan sablon untuk menciptakan huruf-huruf yang konsisten pada berbagai permukaan. Itu tadi adalah beberapa metode yang digunakan dalam kaligrafi. Itu tergantung pada kaligrafer dan jenis yang dibuat. Yang penting dalam semua teknik ini harus memperhatikan terhadap detail, ketelitian, dan yang indah. Baik, itu tadi adalah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.